Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terhormat Ibu Suharti, PhD, disilahkan. Inspektur Jenderal beserta tim, Ibu Vivi Adriani, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, beserta tim, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kota, Ibu, Bapak, serta sosialisasi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi kebijakan dana BOS. Hadirin yang saya hormati, kita semua saat ini berada di tengah gerak perubahan besar bangsa kita. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Astacita sebagai 8 misi pembangunan nasional untuk 5 tahun ke depan. Salah satu misi pentingnya adalah mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing yang menjadi fondasi utama untuk kemajuan bangsa. Misi besar ini tidak bisa dilepaskan dari peran dunia pendidikan, dunia tempat kita bekerja, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, Kemendikbudristek bersama seluruh jajaran pendidikan dasar dan menengah terus mendorong transformasi menyeluruh di dalam sekolah, baik dari sisi kurikulum, pembelajaran maupun ekosistem pendukungnya, termasuk dalam hal pendanaan. Saat ini kami sedang mengakselerasi berbagai program prioritas, termasuk di dalamnya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan kemampuan abad 21 seperti keterampilan coding dan kecerdasan buatan. Semua itu bukan sekedar tren tetapi kebutuhan nyata agar anak-anak kita mampu hidup dan berkontribusi di masa depan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Namun transformasi tidak cukup dengan kebijakan yang makro-makro saja, tapi harus dibarengi dengan penyesuaian di tingkat paling dekat dengan siswa dan satuan pendidikan, paling dekat dengan ibu bapak semuanya ini. Itulah mengapa pemerintah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dana BOS mulai tahun anggaran 2025. Ibu bapak yang saya hormati, perubahan kebijakan BOS 2025 bukan sekedar administratif, tetapi juga lahir dari kebutuhan untuk menyelaraskan penggunaan dana sekolah dengan prioritas pembelajaran yang berdampak langsung kepada peserta didik. Ada 3 hal penting Bapak dan sekalian dalam penyesuaian ini. Pertama, minimal 10% dari dana BOS harus digunakan untuk penyediaan buku, baik buku teks maupun non-teks. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat literasi, numerasi, dan kecakapan belajar siswa dengan dukungan bahan ajar yang semakin layak dan relevan dan berkualitas tentunya. Sebagai gambaran, secara nasional masih ada sekitar 32% siswa di Indonesia yang bahkan belum mencapai batas minimum kompetensi literasi dan 34% yang belum mencapai batas minimum kompetensi numerasi. Itu artinya sekitar 1 dari 3 anak baik untuk kemampuan literasi maupun numerasi. Banyak yang mengatakan bahwa minat baca anak Indonesia itu rendah. Namun berbagai kajian juga menemukan sebenarnya anak-anak Indonesia itu senang membaca, tapi karena bacaannya tidak tersedia, mereka menjadi kurang membaca. Belum lagi kalau ada bacaan, bacaannya kualitasnya juga tidak bagus atau tidak sesuai dengan minat mereka. Misal anak SD kok baca buku yang tersedia di sekolahannya, di perpustakaannya yang terkait misalnya dengan budidaya pertanian. Betul banyak ilmunya, tetapi mungkin kurang cocok dengan anak-anak seusia mereka, sehingga mereka tidak tertarik untuk membaca buku-buku tersebut. Jadi tidak hanya anggarannya ditentukan nilai minimalnya, tetapi juga kami berharap sekolah juga memilihkan ketika membeli buku-buku harus yang berkualitas, yang relevan untuk anak. Kedua, penggunaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dibatasi maksimal 20%. Penting sekali untuk dipahami bersama bahwa ini bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan perbaikan fisik atau infrastruktur sekolah. Justru sebaliknya, pemerintah secara paralel sedang menjalankan berbagai program besar yang secara khusus ditujukan untuk
membenahi aspek fisik dan termasuk juga digitalisasi pembelajaran, mulai dari program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran yang semakin diperluas. Penyesuaian ini mendorong sekolah untuk menggunakan BOS secara lebih strategis, yaitu untuk mendorong kegiatan pembelajaran dan kebutuhan yang berdampak langsung kepada peserta didik. Hal-hal seperti alat peraga, bahan ajar kontekstual, dan pengembangan proyek-proyek siswa atau project-based learning itu menjadi tersedia anggarannya. Studi penggunaan BOS atau ya kita biasa sebut bantuan operasional satuan pendidikan mengungkapkan kalau alokasi untuk hal yang terkait dengan pembelajaran ini sangat minim. Jika terus demikian yang terjadi, tentunya sulit untuk sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kan. Mari kita rubah mindset kita, pola pikir kita agar dana yang ada lebih diprioritaskan untuk proses pembelajaran, supaya hasil pembelajarannya, hasil belajarnya, hasil yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru menjadi lebih baik dan manfaat dari sekolah menjadi lebih nyata. Siswanya punya kinerja menjadi lebih baik, kemampuan literasi, numerasi, dan kemampuan lainnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian ketiga, proporsi honorarium untuk tenaga non-ASN di sekolah negeri disesuaikan menjadi maksimal 20% dan untuk sekolah swasta menjadi 40% maksimalnya. Ini bukanlah bentuk efisiensi anggaran seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada kementerian dan lembaga atau juga kepada pemerintah daerah, melainkan bentuk reprioritasi agar dana operasional lebih banyak digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu semuanya bahwa guru-guru honorer di sekolah negeri juga sebagian besar sudah beralih menjadi guru ASN P3K. Bahkan jumlah guru honorer yang diangkat menjadi guru P3K secara nasional selama 4 tahun antara tahun 2021 sampai 2024 sudah mencapai sekitar 800.000 orang dan masih berproses ini sekitar 77.000 yang masih dalam proses seleksi. Gaji dan tunjangan guru P3K disediakan terpisah, tidak melalui dana BOS. Gaji dan tunjangan yang melekat disediakan melalui dana alokasi umum, sementara tunjangan guru baik seperti tunjangan profesi guru atau TPK maupun tunjangan khusus guru atau TKK disediakan melalui dana alokasi khusus atau DAK non fisik yang terpisah dari dana BOS. Sebagai informasi saja Bapak Ibu semuanya, untuk tunjangan guru yang ASN saja anggarannya naik dari 56 triliun menjadi 70 triliun. Tahun lalu 56 triliun, tahun 2025 ini disediakan 70 triliun atau artinya naik sekitar 16 triliun. Belum lagi yang tunjangan untuk guru non ASN yang disediakan melalui pusat dan alokasi anggarannya juga kita naikkan. Dengan demikian menjadi sahih ketika sebagian anggaran dana BOS kita kembalikan untuk mendukung kegiatan lainnya di sekolah. Bapak Ibu, dananya tidak dipindah ke tempat lain. Dananya tetap ada di sekolah masing-masing, tetapi bisa digunakan untuk kegiatan lain karena kegiatan yang untuk guru sudah disediakan melalui dana yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat menyadari bahwa perubahan bukanlah hal yang mudah, tapi perubahan ini kita lakukan bersama dengan semangat gotong royong, tidak lain, tidak bukan, yaitu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Melalui penyesuaian-penyesuaian ini, pemerintah ingin memastikan bahwa dana BOS dapat berperan lebih besar lagi sebagai pengungkit langsung peningkatan kualitas pembelajaran. Namun ada satu pesan juga penting yang ingin saya tekankan di sini, yaitu bahwa dengan semakin jelasnya lokasi dan batas penggunaan dana BOS, pemerintah juga ingin menghentikan praktek-praktek pungutan tidak resmi di sekolah.
yang seringkali terjadi dengan dalih ada kebutuhan praktek dan ujian, pembelian buku dan LKS dan lain-lain. Tolong itu untuk tidak terjadi lagi. Saya mengajak seluruh kepala sekolah, guru, pengelola pendidikan, dan Pemda untuk memahami betul, memahami dengan seksama arah dan kebijakan yang dibuat ini, yang disosialisasikan hari ini. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah dari dana pendidikan yang sudah disediakan digunakan seefektif mungkin untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Transformasi besar tidak lahir dari keputusan besar saja, tetapi juga dari konsistensi dalam langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari di sekolah. Mari kita jaga amanah ini bersama-sama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Bapak Ibu semuanya dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih Ibu Sesjen sudah berkenan untuk memberikan sambutan dalam webinar kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah arahan dari Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mukhlas Ruwi, SHMM, disilahkan. Terima kasih, pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum saya menyampaikan sambutan, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas, Bapak. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Insinyur Soeharti, MA, PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Pak Gogos Suharwoto sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Eko Susato sebagai Dirjen, kemudian Pak Rahmadi Widiharto, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal GTK, dan Pak Supriyatno, SPDMA, Kepala Pusat Perkukuhan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, serta para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, para Kepala Sekolah di seluruh Indonesia, para pengelola LPD, dan hadirin yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar, para pimpinan unit utama, UPT, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan insan pendidikan. Juga selamat kepada sekolah-sekolah yang telah terpilih untuk mengimplementasikan dua program strategis Kemendikbud, yaitu pembelajaran mendalam dan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk membahas teknis penggunaan dana. Kita sedang meletakkan batu pijakan bagi masa depan pendidikan Indonesia. Kita akan berbicara tentang bagaimana dana BOS 2025 bukan hanya menjadi alat bantu operasional sekolah, tetapi menjadi motor penggerak transformasi pendidikan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sekjen. Dalam juknis terbaru yang tertuang dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025, terdapat ruang dan mandat yang sangat strategis untuk mendorong dua program prioritas nasional, yaitu pembelajaran mendalam, yakni satu pendekatan yang mengutamakan pemahaman, pemaknaan, karakter, dan keterampilan yang bukan hanya ditekankan kepada hafalan. Pembelajaran lebih ditekankan kepada satu upaya berkesedaran, kebermaknaan, dan juga tentu sangat joyful, sangat menyenangkan. Yang kedua ini adalah pembelajaran coding dan KA, sebuah pembelajaran yang akan menyiapkan anak didik kita untuk bersiap diri di abad 21
dengan penekanan kepada literasi baru dan pembekalan keterampilan abad ke-21 yang mulai akan kita implementasikan pada jenjang SD dimulai kelas 5 sampai kelas 12 pada jenjang SMA dan SMK. Implementasi pembelajaran mendalam dan pembelajaran coding KA membutuhkan peran serta semua pihak, tidak hanya Kemendikbudristek, melainkan juga UPT, Dinas Pendidikan, sekolah, guru, orang tua, dan murid, yang kami sebut sebagai perwujudan partisipasi semesta. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional ini, skema pelatihan guru kepala sekolah terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama adalah pembelajaran mendalam melalui UPT Kemendikbudristek. Yang kedua adalah pembelajaran coding dan KA melalui kolaborasi antara yang di dalamnya ada lembaga kursus, kemudian perguruan tinggi, dan asosiasi profesi. Skema ini mencerminkan bahwa pelatihan guru kepala sekolah kini tidak hanya difokuskan pada penguatan pedagogik saja, tetapi juga diarahkan pada penguasaan teknologi baru. Untuk itu, pelibatan LPD menjadi kunci dalam mendukung transformasi digital pendidikan. Pembelajaran coding dan KA bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter, logika, dan etika di era digital. Dan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan problem solving. Fokus pembelajarannya berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, serta analisis data. Kita tahu bahwa sekarang kita sudah memasuki satu fase yang cukup menentukan, di mana melalui GTK kita sedang menyiapkan para fasilitator dari UPD dan LPD. Tentu dalam konteks ini, ketika pelatihan atau TOT sudah dilakukan, maka kita akan memasuki satu pelatihan yang sangat menentukan menyiapkan guru-guru. Nah, dalam konteks ini di BOS Kinerja kita sudah menyiapkan satu anggaran, dan kita berharap para ibu dan bapak sekalian, terutama kepala dinas, bisa mendorong para sekolah untuk segera menggunakan dana BOSKIN itu untuk 2 kegiatan, yaitu pembelajaran mendalam dan pembelajaran coding dan KA. Dan tentu nanti di dalam surat edaran yang nanti akan di Kementerian itu ditekankan agar nanti pelatihan itu melibatkan para LPD yang sudah kita seleksi, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa juga kemudian melakukan pelatihan dengan kompetensi ilmu baru tanpa melibatkan lembaga-lembaga yang punya kompetensi di bidang itu. Dan juga kita juga mendorong UPT juga bisa berkolaborasi dengan LPD itu. Jadi saya melihat peran dinas sangat penting untuk menjamin agar pelaksanaan itu bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Dan juga saya juga ingin dalam konteks ke depan kita juga ingin ada penjaminan akuntabilitas, efisiensi, dan pemerataan akses pendidikan di daerah dengan pengawasan dan fasilitasi yang baik. BOS tentu dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon kepada dinas, UPT, kemudian sekolah untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan BOSKIN ini dalam rangka mempersiapkan pembelajaran yang sangat penting untuk abad 21. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan pantun. Belayar ke pulau seberang, membawa harapan di dalam perahu. Dana BOSKIN datang membawa terang untuk pendidikan maju dan bermutu. Mentari pagi bersinar terang, anak belajar penuh semangat. Dana BOSKIN adalah peluang, mari kita kelola dengan penuh amanat. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan webinar ini menjadi salah satu bagian daripada sosialisasi, sehingga di dalam implementasi ke depan bisa lebih efektif dan efisien.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Mukhlasruli atas arahan yang disampaikan. Bapak Ibu, mari kita simak selanjutnya pembukaan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terhormat Bapak Gogot Suharwoto, PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti PhD. Yang terhormat Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial, Pak Dr. Mukhlasruli. Yang kami hormati Sesdijen Paud Dasmen, Bapak Eko Susanto. Yang saya hormati Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi. Yang saya hormati Kepala Pusat Perbukuan, Pak Supriyanto. Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Bapak Ibu undangan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru di seluruh tanah air Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka melakukan sosialisasi bantuan operasional satuan pendidikan tahun 2025. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita dengan senang hati bisa menyelenggarakan kegiatan webinar kebijakan dana BOSP tahun 2025. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa reformasi kebijakan optimalisasi pemanfaatan dana BOSP tahun 2025. Perubahan kebijakan ini seperti tertuang di dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan tahun 2025. Kebijakan ini dipandang perlu dalam rangka mendukung visi pendidikan kita di bawah pimpinan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, pendidikan bermutu untuk semua. Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara, bukan saja hak dan akses yang sama dan setara, namun sama-sama mendapatkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan dana BOS tahun 2025 diformulasikan untuk mendukung pembelajaran yang bermutu dan merata melalui perencanaan yang berbasis kebutuhan, tata kelola yang transparan, dan anggaran yang berdampak langsung pada peserta didik. Dalam penerapannya, dana BOSP 2025 bertujuan untuk mendukung transformasi pendidikan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap teknologi termasuk coding dan kecerdasan buatan. Perubahan kebijakan ini didasarkan atas evaluasi secara menyeluruh yang didukung dengan analisa data yang sangat komprehensif. Data yang terjadi pada satu dekade terakhir menunjukkan bahwa nilai skor PISA Indonesia bidang membaca, matematika, dan sains tahun 2015 sampai 2022 mengalami tren penurunan secara keseluruhan. Kedua, data RKAS menunjukkan penggunaan BOSP dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mulai tahun 2022 sampai dengan 2025 hanya 5% anggaran BOS SP yang dialokasikan oleh satuan pendidikan untuk program atau kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Pertimbangan ketiga adalah dengan terbitnya Inpres 7 tahun 2025 yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui percepatan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi sekolah untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana lebih dari 70% satuan pendidikan akan mendapat
intervensi peningkatan sarana prasarana pendidikan dan atau digitalisasi pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, semangat reformasi kebijakan dana BUSP 2025 adalah pemanfaatan dana yang berfokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memastikan penggunaan dana yang lebih proporsional, efisien, transparan, tepat sasaran, dan berdampak bagi murid. Pembiayaan honor guru non-ASN masih dapat dialokasikan dari dana BUSP tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari sinergitas kebijakan pemerintah dalam pengangkatan guru menjadi ASN P3K, di mana tercatat lebih dari 900.000 guru honorer direkrut menjadi tenaga ASN P3K di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kebijakan dana BUSP 2005 ini juga diharapkan dapat digunakan untuk meminimalisir pungutan-pungutan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Kegiatan peningkatan mutu seperti kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan buku, bahan ajar, penguatan literasi numerasi, SPNB, pencetakan ijazah, dan lain-lain dapat berjalan secara optimal. Satuan pendidikan yang mendapatkan dana BUSP kinerja tahun 2025 ini dialokasikan untuk dapat dimanfaatkan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial. Misalnya dengan melakukan pelatihan guru, penguatan kapasitas guru BK, penyediaan perangkat ajar, serta pengembangan digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan. Sesuai dengan perubahan kebijakan yang sudah disampaikan, maka satuan pendidikan perlu melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Kami tunggu sampai dengan batas akhir bulan tahun 2025. Saya ulangi, sampai batas akhir bulan Agustus tahun 2025 untuk penggunaan dana BUSP tahap kedua. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur di dalam ketentuan di atas berlaku untuk BUSP tahap kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti webinar ini dengan baik agar mendapatkan hasil yang optimal sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan kegiatan di satuan pendidikan sesuai dengan RKAS dan sesuai dengan Juknis BUSP tahun 2025. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Buah cempedak bukan sembarang cempedak. Cempedak buah tangan dari mertua. Mari kita sukseskan kebijakan BUSP yang berdampak, partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar sosialisasi kebijakan BUSP tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen. Dengan demikian, resmi sudah kegiatan ini dibuka. Mohon izin Bapak Dirjen, kita akan segera lanjutkan dengan sesi paparan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja ke diskusi panel bersama dengan 3 narasumber dan tentu saja yang akan dimoderatori oleh Ibu Mila Miliawati. Selamat pagi Mbak Mila. Selamat pagi Mbak Laras, apa kabar? Alhamdulillah, semoga sehat. Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Mila juga sehat selalu. Ini senyuman Mbak Mila mengandung arti sudah siap memandu acara kita hari ini nih. Insya Allah siap. Terima kasih Mbak Laras. Saya antar dengan pantun ya. Baik, silakan. Bunga mawar harum mewangi, Dicakap rapi di dalam taman. Cakep. Mbak Mila Miliawati, acara selanjutnya kami silakan. Terima kasih Mbak Laras, pantutnya yang cantik sekali seperti orangnya ya. Baik, terima kasih Mbak Laras selaku MC handal kita pada webinar kali ini. Kalau tadi sudah diantar dengan pantun, saya izin juga mau ikut berpantun. Pergi ke pasar membeli kue talam,
pulangnya mampir beli ketela. Cakep. Izinkan kami memulai dengan salam, semoga yang menjawab dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Bobot Suharwoto PhD, yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Bapak Nandana Aditya Baswara SSTMM, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Dr. Rahmadi Widiarto, Kepala Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Supriyatno SPD MA, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pengelola BOSP Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, Bendahara BOSP, serta Bapak Ibu Guru di seluruh tanah air, serta pemirsa yang kami banggakan. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam webinar sosialisasi Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025, Dana BOSP 2025 menata anggaran sekolah untuk pembelajaran yang bermutu dan berdampak. Izinkan saya Mila Meliawati yang akan membersamai Bapak Ibu pemirsa sekalian selama sekitar 1,5 jam ke depan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan webinar kali ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 terkait reformasi kebijakan dana BOSP dengan fokus pemanfaatan yang mengarah pada perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa poin besar yang mengalami perubahan baik itu BOSP reguler maupun kinerja. Nah, apa saja poin perubahan tersebut? Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, segera kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh 3 orang narasumber kita yang luar biasa. Nah, izinkan saya menyapa narasumber kita yang pertama yaitu yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang kali ini diwakilkan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Bapak Nandana Aditya Baswara SSTMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Pak Dana? Baik, alhamdulillah baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Nah, beliau ini akan menyampaikan materi pertama tentang pokok-pokok perubahan kebijakan dana BOSP reguler dan kinerja sesuai Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Lalu kemudian saya juga izin menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu yang kami hormati Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Bapak Dr. Rahmadi Widiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik, siap ya Bapak. Alhamdulillah, semoga Pak Dir dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya Bapak. Baik, beliau ini akan menyampaikan materi kedua yaitu tentang mekanisme pelatihan coding, kecerdasan artifisial dan pembelajaran mendalam. Nah, selanjutnya saya juga ingin menyapa narasumber kita yang ketiga yaitu Kepala Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Bapak Supriyatno SPD MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Baik, apakah Bapak sudah hadir di sini? Bapak Supriyatno? Baik, mungkin masih bersiap. Untuk beliau kali ini akan menyampaikan materi ketiga yaitu tentang strategi penyediaan buku di satuan pendidikan. Lalu kemudian setelah pemaparan dari ketiga narasumber kita,
nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan kami buka untuk para pemirsa sekalian. Nah, pada sesi tanya jawab nanti akan saya persilakan untuk 3 orang penanya pada termin pertama dan juga 3 orang penanya untuk termin kedua. Lalu kemudian untuk penyampaian pertanyaannya silakan diketik dengan format nama, kemudian instansinya dari mana, lalu pertanyaannya di kolom live chat pada kanal YouTube saat webinar berlangsung. Lalu nanti tim kami akan memilih total 6 pertanyaan terbaik untuk dapat direspon oleh para narasumber pada sesi tanya jawab nanti. Namun sebelum pemaparan materi, izinkan saya mengajak Bapak Ibu pemirsa sekalian untuk follow, like, dan subscribe akun Instagram kami @ditjen.paut.tikdasmen, lalu YouTube channel kami di @ditjenpaut.tikdasmen untuk mendapatkan informasi terkini seputar pendidikan dasar dan menengah. Dan jangan lupa ajak juga sebanyak-banyaknya rekan-rekan Bapak Ibu untuk menyimak. Nih. Pemirsa yang kami hormati, untuk sesi pertama, mari kita simak bersama paparan pertama yaitu tentang pokok-pokok perubahan kebijakan dana BOSP reguler dan kinerja sesuai Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Setdijen PAUD Dasmen Bapak Nandana Aditya Baswara SSTMM. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Suharti, Sesjen Kemdikdasmen, Bapak Muklas Rowi, selalu staf khusus Menteri, Pak Dirjen PAUD Dikdasdikmen, Pak Gubernur Suharwoto, narasumber, dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, dan Bapak Ibu Kepala Dinas dari Dinas Pendidikan atau semua yang mengikuti acara webinar pada hari ini. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di acara webinar BOSP terkait dengan tajuk kita hari ini, menata anggaran sekolah untuk pembelajaran yang bermutu dan berdampak. Ada beberapa perubahan-perubahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesjen, Pak Dirjen terkait dengan BOSP 2025 ini, termasuk juga BOSP kinerja yang saat ini sedang proses penyaluran dan mungkin dalam minggu ini sudah akan diterimakan oleh sekolah Bapak Ibu sekalian yang menerima BOS kinerja. Nah, mungkin izin saya sedikit mendetailkan terkait apa saja pokok-pokok perubahan kebijakan, karena saya melihat sepertinya ada beberapa miskonsepsi di lapangan dalam memahami terkait dengan BOSP, juknis BOSP yang ada di tahun ini. Mungkin saya izin share screen. Ya, baik. Sudah muncul di layar ya, Bapak Ibu. Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu, ada beberapa pokok-pokok perubahan kebijakan dana BOSP yang dituangkan dalam Permendikdasmen 8 2025. Mungkin yang pertama Bapak Ibu, pendidikan bermutu adalah hak warga negara dan juga kunci pembangunan bangsa. Jadi ini amanat konstitusi Bapak Ibu, mulai dari pembukaan undang-undang dan seterusnya begitu ya. Ada undang-undang Sisdiknas, sampai dengan kemarin Pak Presiden juga mengangkat sebagai astacita keempat Kabinet Merah Putih, bagaimana kita memperkuat pembangunan SDM dan bagaimana pendidikan ini merupakan kunci kesuksesan dari bangsa kita. Nah, kita masih memiliki beberapa tantangan tentunya Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Indonesia ini sangat luas dan beragam. Meskipun sudah banyak hal yang sudah kita lakukan bersama, tetapi masih ada tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan bersama Bapak Ibu.
Jadi yang pertama, beberapa tantangannya itu layanan pendidikan kita memang belum sepenuhnya merata, terutama di jenjang PAUD, APK-nya atau angka partisipasinya masih mencapai 36%, dan juga di tingkat menengah, ini APK-nya 86%. SD dan SMP relatif sudah cukup universal, meskipun mungkin masih ada tantangan di beberapa daerah-daerah yang cukup sulit, tetapi mungkin hal yang paling perlu kita perkuat itu di atau partisipasi itu di jenjang PAUD dan sekolah menengah. Nah, selain itu tadi disampaikan oleh para pimpinan juga kualitas pendidikan kita juga masih perlu banyak peningkatan. Skor PISA kita juga masih tertinggal jauh dari negara OECD. Lalu terkait dengan guru ya, baik secara kualitas maupun redistribusi ini masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Termasuk urusan sertifikasi ini masih ada 35%. Meskipun saat ini kementerian sudah melakukan percepatan, ini masih ada PR 35% yang akan perlu segera diselesaikan. Nah, selain itu terkait dengan aspek karakter juga masih ada beberapa permasalahan, dan ini justru yang sangat penting untuk kita antisipasi di dalam era digital yang saat ini sangat bising dan banyak sekali yang mudah sekali diakses oleh semua pihak, sehingga pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk kita tingkatkan. Jadi kalau dari data assessment dari Sulingjar ya, kasus perundungan ini masih sangat tinggi. Masih ada 41,1% siswa ini mengalami bullying. Nah, sebagai penerjemahan dari Astacita, Kemendikdasmen menginisiasi berbagai program prioritas, mulai dari wajib belajar 13 tahun, lalu ada pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi ini ada satu revitalisasi ya Bapak Ibu. Tahun ini sasarannya kurang lebih ada 10.500-an sekolah, 10.400-an sekolah yang akan direvitalisasi atau direnovasi, dan juga istilahnya revitalisasi ya. Jadi bangunan-bangunan yang rusak akan diperbaiki sesuai arahan Presiden, yang belum punya toilet disiapkan toiletnya. Dan ini program ini akan terus dilakukan untuk mengatasi supaya tidak ada lagi sekolah rusak dan juga sekolah-sekolah yang tidak memiliki toilet dan sarana prasarana yang penting. Selain revitalisasi dari anggaran pemerintah pusat, itu juga ada program terkait dengan digitalisasi pendidikan yang kemarin sudah di-launching oleh Pak Presiden, di mana nanti tiap sekolah akan diberikan beberapa perangkat-perangkat untuk mendorong digitalisasi pembelajaran, mulai dari smart board, lalu untuk sekolah yang ada di daerah tanpa internet akan disiapkan internet satelitnya. Untuk sekolah yang tanpa listrik mungkin akan disiapkan solar panelnya. Selain sarana prasarana juga akan disiapkan tentu kontennya, karena konten ini hal yang sangat penting. Untuk daerah terpencil pun kontennya akan disiapkan secara offline, dan juga akan diberikan pembekalan dan pelatihan untuk guru-gurunya. Selain itu masih banyak hal-hal yang sedang disiapkan sebagai prioritas. Ini antara lain SPMB yang berkeadilan yang terus kita perbaiki bersama tentunya dengan Bapak Ibu di seluruh pemerintah daerah. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru ini juga terus ditingkatkan. Ada penguatan karakter, tadi sudah disebutkan oleh Pak Muklas, pembelajaran mendalam, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, dan juga tes kemampuan akademik. Tentu secara program prioritas ini diharapkan juga bisa sebagai cara untuk mencapai standar nasional pendidikan. Kita punya 8 standar nasional pendidikan, mulai dari standar pembiayaan, pengelolaan, sarpras, sampai ke standar kompetensi lulusan. Nah, dalam 6 tahun terakhir Bapak Ibu menyelenggarakan dana BOSP yang lebih inklusif dan mendukung layanan dasar satuan pendidikan. Jadi ini 300 triliun anggaran dana BOS diberikan kepada kurang lebih 400.000 satuan pendidikan sebagai tentunya bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pendidikan yang bermutu. Lalu
dalam 3 tahun terakhir ya, atau 4 tahun terakhir juga dana BOSP ini sudah disalurkan langsung ke satuan pendidikan sehingga dapat diterima lebih cepat. Dan dalam 2 tahun berturut-turut di bulan Januari itu 97% atau hampir semua sekolah sudah menerima dana bosnya. Jadi dulu isu-isu bahwa sekolah kesulitan di awal tahun karena belum dapat uang sehingga susah bayar listrik, susah berjalan, ini insya Allah sudah bisa diatasi selama 2 tahun terakhir ini. Dan kita juga memberlakukan unit cost majemuk ya Bapak Ibu. Jadi antara di Surabaya sama di Pegunungan Bintang Papua sana satuan biayanya berbeda karena untuk menekan kesenjangan antar wilayah. Karena kemahalannya memang berbeda antara di Surabaya sama di Pegunungan Bintang. Barang yang sama harganya bisa berbeda. Lalu hal yang baru juga di tahun ini, meskipun pada level daerah sudah kita beda-bedakan di level kabupaten kota antara Surabaya dan Pegunungan Bintang misalnya sudah berbeda. Nah, tetapi ternyata di dalam satu kabupaten, meskipun dalam satu kabupaten ternyata ada juga sekolah-sekolah yang lebih jauh aksesnya, lebih sulit sehingga lebih mahal kebutuhannya. Misalnya dalam satu daerah begitu ya, misalnya di Garut gitu, di Garut mungkin di ibu kota kabupatennya ada satu kecamatan lagi yang mungkin jaraknya masih 7 jam atau 8 jam dari ibu kota kabupaten, atau mungkin di daerah kepulauan yang lain. Sehingga meskipun satu daerah tersebut secara standar biayanya sudah lebih tinggi, ini sekolah yang ada di ujungnya itu tetap butuh ditingkatkan. Misalnya tadi daerah A itu standar biayanya sudah lebih tinggi, misalnya 1.500.000. Nah di dalam kabupaten tersebut ada sekolah yang lokasinya sangat jauh dari ibu kota kabupaten dan sangat sulit diakses. Nah sekolah-sekolah ini ada 15 ribuan sekolah di daerah khusus, daerah yang sangat sulit, itu diberikan satuan biaya yang lebih besar. Meskipun kabupatennya sudah diberikan lebih besar, ini diberikan lebih besar lagi untuk sekolah-sekolah tersebut karena memang lokasinya sangat-sangat sulit begitu. Nah ini beberapa inisiatif yang memang terus dilakukan dan akan terus ditambahkan untuk meningkatkan layanan-layanan terkait dengan dana BOSP. Nah, kenapa tajuk hari ini sangat penting terkait pemanfaatan anggaran dan lain sebagainya? Karena dana BOSP ini merupakan salah satu instrumen pendanaan utama gitu ya untuk menjalankan proses pendidikan di satuan pendidikan. Tadi ada banyak sekali prioritas, beberapa kebijakan-kebijakan penting. Tentu itu semua muaranya akan dilaksanakan di sekolah, diimplementasikan di sekolah, dan untuk implementasi tentu butuh juga anggaran begitu ya. Nah, meskipun BOSP ini merupakan sumber pendanaan utama, tetapi kami ingin mengingatkan kembali terkait dengan pembagian peranan pendanaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Ini sebenarnya harus ditanggung bersama antara pemerintah pusat, Pemda, dan masyarakat. Jadi dana BOSP ini wujud komitmen pemerintah, tetapi kolaborasi untuk 3 hal ini, misalnya Pemda, kami juga sangat mengharapkan untuk memberikan BOSDA atau BOP on top dari BOS untuk meningkatkan gitu ya kemampuan sekolah dalam melaksanakan berbagai prioritas untuk mencapai mutu. Nah, dengan besarnya dana BOSP tadi dan juga ini merupakan salah satu hal yang utama, ternyata kita butuh tata kelola yang baik dan juga kita juga perlu tepat sasaran dan berdampak. Jadi kalau kita lihat beberapa tantangan di dana BOSP saat ini, kalau kita melihat kesenjangan mutu antar sekolah dan daerah itu masih cukup tinggi begitu ya. Jadi untuk daerah-daerah yang aksesnya mudah dan akses sangat sulit itu ternyata gapnya masih tinggi. Ini sehingga kami tadi memberikan tambahan unit cost untuk sekolah-sekolah yang di daerah yang aksesnya sangat sulit. Lalu kami juga melihat 61,4% satuan pendidikan itu sudah merencanakan sesuai dengan evaluasi yang ada di rapor. Masih ada 38,6% yang kami lihat ini sepertinya masih belum memanfaatkan rapor pendidikan untuk perencanaannya.
Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Jadi rapor pendidikan itu ibaratnya hasil medical check up Bapak Ibu gitu. Lalu anggaran itu obatnya. Tentu obat harus sesuai dengan sakitnya apa begitu Bapak Ibu. Nah, ini tentu perlu menjadi concern kita bersama, bagaimana anggaran kita yang terbatas itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah Bapak Ibu. Lalu hal yang ketiga juga kami mensinyalir, melihat dari data ARKAS yang ada, ini masih kurang dari 5% anggaran dana BOS itu untuk peningkatan kompetensi guru. Ya baik in-house training atau peningkatan kompetensi guru lah. Ini kalau kami lihat dari ARKAS 2024 hanya 3,09%. Pembayaran honor proporsinya terhadap 100% dana BOS itu 24,13%. Buat asesmen 21, administrasi. Nah, sehingga ini juga kenapa kami angkat sebagai isu, karena persentase untuk peningkatan kompetensi, termasuk untuk peningkatan mutu, itu tentu menjadi faktor yang utama untuk hal-hal yang sudah dicita-citakan tadi begitu. Nah, kalau kita lihat di sini proporsinya masih. Lalu tadi sudah banyak disebutkan terkait kemampuan literasi dan numerasi. Ini dari hasil AN kita masih mengalami beberapa tantangan. Nah, dari beberapa background tadi Bapak Ibu, maka perlu ada perubahan kebijakan dana BOSP yang tentunya berorientasi pada peningkatan pelayanan mutu pendidikan. Di sini ada 2 kelompok besar mungkin perubahannya. Yang pertama terkait dengan BOS reguler, ini ada 5 perubahan. Yang pertama adalah penyediaan buku minimal 10% dari total anggaran. Yang kedua, pemeliharaan sarpras maksimal 20% dari total anggaran. Yang ketiga, pembayaran honor untuk swasta maksimal 40% dan negeri maksimal 20% dari total anggaran. Ini sebelumnya 50% ya. Lalu penambahan uraian terkait pencetakan ijazah. Dan yang kelima, penambahan uraian untuk penguatan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial. Itu 5 poin di BOS reguler. Dan di kinerja ada 2 poin utama, yaitu penggabungan nomenklatur dari kinerja sekolah penggerak dan kemajuan terbaik menjadi BOS kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik. Lalu pemanfaatannya di BOS kinerja juga disesuaikan dengan kebijakan saat ini. Tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Muklas bahwa pemanfaatan dana BOSP ini difokuskan untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial. Nah, tentu Bapak Ibu mungkin perlu kita jelaskan juga rasionalisasinya kenapa kebijakan-kebijakan ini perlu dirubah. Yang pertama ini terkait dengan buku ya Bapak Ibu. Jadi buku ini kenapa saat ini kita berikan kuota minimal harus ada 10%. Ini karena ketika kami melihat di dalam data pembelanjaan sekolah, itu ternyata 31% tidak mengalokasikan anggaran untuk beli buku. Sama sekali, 0. Padahal kita tahu buku ini merupakan salah satu sumber utama untuk peningkatan literasi numerasi, untuk bahan belajar, dan juga kita masih mengalami skor literasi numerasi yang di bawah kompetensi minimum. Nah, sehingga ini menjadi rasionalisasi kenapa kita butuh mengalokasikan atau membatasi menjadi minimal 10%. Yang kedua terkait sarpras. Sebenarnya hampir mayoritas sekolah itu mengalokasikan kurang dari 20%. Tetapi ada beberapa sekolah yang mengalokasikan anomali begitu ya, cukup tinggi gitu persentasenya, sehingga untuk operasional yang lain tidak bisa di-cover karena uangnya sudah habis ke sini. Dan selain itu, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah menyiapkan jalur pendanaan lain untuk revitalisasi. Ada 10.400-an sekolah yang akan direvit, lalu ada bantuan di AK fisik untuk pemberian sarana. Jadi ini yang diharapkan bisa diakses begitu ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sekolah. Nah, harapannya yang ada di sekolah ini lebih untuk, ya misalnya ada plafon yang bocor, atau pengecatan, atau mungkin ada rehab-rehab ringan lah,
yang perlu dilakukan sekolah sebagai mitigasi. Dan yang ketiga ini masalah honor ya Bapak Ibu. Jadi honor itu ini mungkin yang banyak dibahas ya oleh Bapak Ibu sekalian, saya lihat di kolom komen. Kalau kami melihat dari dalamnya, sebenarnya itu secara umum di dalam Arkas, honornya itu menurun sebenarnya. Jadi kebanyakan honornya sudah mulai menurun dari persentase yang sebelumnya. Ini bukan honor yang diterimakan oleh, tapi persentase honor terhadap total anggarannya sekolah Bapak Ibu. Lalu mayoritas sekolah mengalami penurunan alokasi honor seiring dengan kebijakan integrasi honorer non-ASN ke ASN P3K. Dan sudah lebih dari 800.000 guru direkrut menjadi ASN P3K dalam periode 2021 sampai 2024. Dan masih ada 77.200 yang masih dalam proses seleksi. Jadi kami memahami Bapak Ibu bahwa mungkin saat ini ada yang masih dalam proses seleksi, masih dalam proses, tetapi yang 800.000 itu sudah berjalan dalam kurun waktu 2001 sampai 2024 kemarin. Jadi ya harapannya tentu ini semakin cepat dan mempermudah prosesnya. Tujuannya ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama mungkin yang saya ingin sedikit menitik beratkan pada honor ya Bapak Ibu. Saya membaca beberapa di kolom komentar, sepertinya ada miskonsepsi begitu. Mungkin ada yang berpikir misalnya honor saya lalu ini dijadikan 20%-nya tinggal 200.000 begitu. Nah sebenarnya bukan begitu Bapak Ibu. Jadi persentase yang diatur di sini, misalnya untuk sekolah negeri, batas maksimal honor 20%, itu adalah persentase terhadap total anggaran bosnya sekolah. Misalnya sekolah Bapak Ibu punya anggaran bos dalam 1 tahun itu, misalnya, ini misal saja 100 juta gitu ya, biar gampang membayangkan. Nah dari 100 juta, itu maksimal yang boleh digunakan untuk bayar honor itu 20%-nya, yaitu 20 juta. Nah tetapi 20 juta ini tentu diberikan kepada guru-guru sesuai dengan standar yang ada di dalam sekolah masing-masing. Jadi dengan dinamika sebagai background Bapak Ibu, saat itu kita kekurangan guru 1 juta guru. Dan saat ini sudah ada 800.000 yang mulai direkrut. Dan guru-guru yang sudah direkrut melalui P3K ini akan dibayarkan melalui sumber dana yang berbeda dari Pemda masing-masing, bukan dari sekolah. Nah ini mungkin hal-hal yang perlu dipahami bahwa ini bukan menurunkan gaji guru, tapi porsi ini adalah porsi terhadap total anggaran bosnya, sehingga yang tadinya mungkin anggaran-anggaran honor ini berlebih karena sudah ada rekrutmen baru, ini bisa digunakan untuk memperkuat mutunya, untuk hal-hal yang lain, untuk sekolah Bapak Ibu sendiri. Misalnya untuk reprioritasi dan optimalisasi kualitas pembelajaran, memperkuat literasi numerasi, lalu untuk mengarahkan kegiatan yang berdampak langsung kepada peserta didik. Jadi harapannya Bapak Ibu makin punya anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah, kegiatan-kegiatan kesiswaan gitu ya. Misalnya ada project based learning, atau Bapak Ibu mau sama siswa, ayo kita ke museum, misalnya selama ini mau pergi ke museum, anggarannya sulit, mungkin dengan beberapa hal ini, akhirnya ada sumber anggaran lain yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan belajar mengajar bersama dengan guru dan siswa tentunya. Dan yang terakhir tujuannya untuk menghentikan praktek-praktek pungutan tidak resmi di sekolah. Jadi harapannya sekolah itu makin mampu begitu untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Nah untuk rasionalisasi untuk yang bos kinerja dan BOP kinerja ini tadi rasanya sudah cukup dijelaskan, tetapi gambarannya adalah tujuan besarnya itu untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi, termasuk untuk penerapan AI ya, dengan zaman sekarang yang sangat advance lah, sangat cepat. Ini tentu anak-anak kita juga perlu dibekali, dan Boskin ini akan dimanfaatkan untuk dua hal ini saja, untuk penerapan pembelajaran mendalam dan coding KA. Nah terkait sasaran dana, ini mungkin ada beberapa syarat dan kriteria. Ini mungkin tidak kami bacakan satu-satu begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada BOP PAUD kinerja,
BOP kesetaraan kinerja, termasuk bos kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik. Nah, untuk semua ini, baik BOP PAUD kinerja, BOP kesetaraan kinerja, ini penerapannya kurang lebih ada dua hal, yaitu untuk pembelajaran mendalam dan juga penerapan coding KA, kecerdasan artifisial. Di mana di dalam pemanfaatan tersebut, itu ada 3 komponen utama. Jadi misalnya untuk pembelajaran mendalam atau untuk penerapan coding dan kecerdasan artifisial itu ada 3 komponen penting. Yang pertama, pelatihannya. Jadi anggaran tersebut harus bisa dialokasikan untuk memenuhi pelatihan, baik pembelajaran mendalam atau coding KA, lalu bisa untuk penyediaan perangkat ajarnya dan juga pengembangan digitalisasinya. Jadi ada 3 hal utama yang pemanfaatan dari bos kinerja ini. Nah, bagaimana tindak lanjut dan implementasinya? Tadi Pak Dirjen juga sudah menyampaikan. Jadi ada surat edaran Sekretaris Jenderal terkait dengan pelaksanaan teknis implementasi dana BOSP. Jadi untuk dana reguler, yang pertama, peraturan ini keluar kemarin di bulan Mei. Jadi diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian paling lambat 31 Agustus 2025. Untuk Sadik yang belum menetapkan ARKAS, nah ini ternyata masih ada Bapak Ibu 6% satuan pendidikan atau 7% satuan pendidikan kita yang belum bikin ARKAS sampai bulan segini. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana bisa belajar, bagaimana bisa berproses kalau ARKASnya sendiri belum dibuat. Nah, bagi Sadik yang belum menetapkan ARKAS itu 31 Juli ini paling lambat harus sudah dibuat. Lalu untuk reguler batasan persentasenya sesuai dengan aturan. Jadi untuk buku minimal 10% dalam 1 tahun anggaran, surplus sama. Yang berbeda itu untuk yang honor. Jadi honor ini 20%-nya atau 40%-nya bagi yang swasta itu dihitung dari penyaluran tahap 2 atau 50% dari pagu alokasi untuk tahun 2025 ini. Karena kami paham bahwa di lapangan tentu butuh proses untuk melakukan penyesuaian ini, dan aturan ini keluar di Mei, sehingga ini tidak diberlakukan untuk ibaratnya semester 1 lah, tahun anggaran. Jadi ini baru akan berlaku persentase ini membatasi itu di semester 2. Dan juga penyesuaian ARKASnya diberikan keleluasaan gitu ya, sampai dengan 31 Agustus. Jadi ini untuk mempermudah proses transisi tentunya Bapak Ibu, sehingga semuanya bisa berjalan lancar dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan begitu Bapak Ibu. Jadi ini dengan adanya surat edaran ini, maka untuk tahun 2025 ini yang khusus untuk pembayaran honor ini dihitungnya adalah dari pagu alokasi tahap 2, tidak dihitung penuh keseluruhan. Ini karena untuk mempermudah proses transisi dan memitigasi isu-isu yang ada di lapangan. Lalu untuk bos P kinerja, ini saat ini kami laporkan sedang proses penyaluran bersama dengan Kementerian Keuangan tentunya. Harapannya mungkin di minggu ini kemungkinan sebagian sudah akan cair, atau mungkin minggu depan sudah diterimakan sekolah, sehingga Bapak Ibu saat ini juga sudah ada Kepmennya. Bapak Ibu sudah tahu berapa anggaran masing-masing per sekolah yang mendapatkan boskin. Ini mohon penyusunan ARKASnya paling lambat 31 Juni. Dan prioritas utama di dalam anggaran boskin ini adalah untuk pelatihannya dulu, pembelajaran mendalam dan coding KA. Jadi pelatihan ini harus diamankan dulu. Nah, nanti baru setelah pelatihan sudah oke, nanti sebagian sisanya misalnya buat beli buku, cetak modul, atau untuk hal-hal lainnya. Tapi pelatihan ini menjadi hal yang mendasar yang perlu dikawal untuk bos kinerja. Pelatihan untuk pembelajaran mendalam maupun coding dan kecerdasan artifisial. Ini beberapa contoh-contoh ya Bapak Ibu terkait dengan skema implementasi. Jadi ini mungkin nanti ada paparan tersendiri begitu ya terkait dengan ini. Tapi ini contoh saja, misalnya untuk sekolah 1 itu sekolah negeri
itu buku teksnya sudah terpenuhi semua misalnya, lalu sudah nggak punya honorer, ini kan nama contoh Bapak Ibu ya, semuanya sudah ASN atau P3K, Sarpras juga kondisinya baik gitu. Nah sebelumnya penyediaan buku ternyata dialokasikan 7% untuk buku teks, Sarpras sudah cukup, honor sudah ada. Nah dengan kondisi ini maka 7% itu harus dipenuhi menjadi 10%. Nah Bapak Ibu kalau sudah beberapa pertanyaan, Pak kami anak-anak itu sudah lengkap semua buku teksnya. Nah Bapak Ibu 10% itu tidak hanya untuk buku teks, tapi bisa juga untuk non-teks, untuk melengkapi perpustakaan, untuk menggali lagi minat baca anak-anak. Tentu banyak sekali pilihan buku yang bisa dibeli selain buku teks. Untuk buku non-teks ini dalam mendukung literasi dan numerasi dan minat baca siswa-siswi kita. Lalu buku-buku ini nanti mungkin akan dijelaskan khusus. Ada narasumber tersendiri dari Pak Kapusbuk. Nah ini mungkin contoh-contoh ini tidak saya jelaskan satu persatu ya. Ini saya khawatir agak terlalu lama karena masih ada narasumber yang lain. Nah ini untuk skema implementasi yang untuk pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan buatan. Ini secara umum nanti akan disampaikan juga oleh Pak Direktur Rahmadi. Mungkin saya tidak bahas juga satu persatu. Tapi yang ingin saya highlight tadi bahwa BOS kinerja itu diarahkan untuk implementasi dua hal ini, pembelajaran mendalam dan pembelajaran coding KA. Sehingga, dan salah satu hal yang paling utama, itu pelatihannya. Jadi Bapak Ibu sekolah-sekolah menerima BOSKIN ini harus dapat mengikuti pelatihan dengan baik, baik pembelajaran mendalam maupun coding KA. Satu highlight yang ada di sini adalah aktornya begitu ya. Khusus untuk pembelajaran coding dan KA, ini akan dilakukan pelatihannya bersama dengan lembaga penyelenggara diklat atau LPD yang ditetapkan oleh Kementerian Dikdasmen. Nah ini mungkin ini sekedar tambahan informasi Bapak Ibu bahwa saat ini sudah di awal Juni menjelang semester kedua. Dan penyaluran dana BOS reguler tahap 2 itu sudah bisa dimulai di bulan Juli. Nah tentu kami inginnya semua sekolah itu bisa tidak ada putusnya gitu ya. Kemarin pencairan tahap 1 sampai dengan Juni ini digunakan uangnya, Juli nggak perlu nunggu, uang udah langsung masuk gitu Bapak Ibu. Nah posisi saat ini kalau kita potret data-data persiapan salur, dari 100% atau 400 ribuan satuan pendidikan kita, per hari ini itu baru 44% yang sudah siap salur untuk gelombang 2-nya. Nah, ini mohon jadi perhatian Bapak Ibu baik di sekolah maupun di dinas pendidikan untuk menyampaikan ke sekolah-sekolah di wilayahnya. Bapak Ibu di sekolah tolong dicek laporan-laporan arkasnya, mungkin diingatkan sekolah-sekolah sekitarnya. Karena harapan kami di bulan Juli itu kita bisa salur sebanyak hampir semua sekolah seperti di Januari kemarin. Jadi ini PR-nya masih cukup tinggi. Nah, apa yang harus dicek oleh Bapak Ibu itu ada di periode penyaluran tahap 2 nih Bapak Ibu yang ada warna orange ini. Jadi tolong dicek laporan keseluruhan tahun 2024-nya. Apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan laporan 2024 kemarin secara utuh? Yang kedua, Bapak Ibu cek kembali laporan sisa dana. Jangan-jangan masih ada sisa dana yang belum dikonfirmasi atau belum dilaporkan. Dan yang ketiga, ini laporan penyelesaian transaksi PBJ. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sudah menerima uang tahap 1 di bulan Januari. Nah, untuk bisa disalurkan di tahap 2 di bulan Juli, minimal 50% dari uang tahap 1 itu harus sudah dilaporkan. Rasanya kalau sudah bulan Juni pasti sudah lebih dari 50% yang direalisasikan. Nah, sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu, kami di Kemdikdasmen sangat berharap supaya dana BOS ini bisa cair tanpa putus waktu sedikit pun, supaya Bapak Ibu bisa continue dalam menyelenggarakan layanan pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi ini mohon dapat dicek kembali di wilayah Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir Bapak Ibu, reformasi dana BOSP ini merupakan upaya bersama untuk memastikan bahwa belanja pendidikan berdampak langsung ke ruang kelas, ke guru, ke murid. Dan kami tentu mengajak seluruh pemangku kepentingan
hingga komunitas pendidikan untuk bergerak bersama, kita berkolaborasi, saling belajar dan saling menguatkan. Dan mohon ini kita sama-sama melangkah secara positif gitu ya Bapak Ibu, karena kita punya satu tujuan yang sama untuk memastikan setiap anak Indonesia bisa belajar dengan baik dan juga layak dan berdampak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dana atas penyampaian paparannya yang sangat komprehensif, juga penjelasan terkait miskonsepsi yang ada di masyarakat terkait kebijakan ini ya. Yang pastinya informasi ini menjadi sangat krusial bagi semua stakeholder terkait, dan tentunya dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan berdampak langsung kepada peserta didik, juga tentunya berorientasi pada peningkatan layanan mutu pendidikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, materi kedua yang akan kita simak selanjutnya yaitu tentang mekanisme pelatihan coding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam akan disampaikan oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto. Kepadanya disilakan.